Pernah nggak sih Anda ngerasa ada yang aneh waktu lagi ngobrol sama chatbot? Kayak ada sesuatu di sana. Nah, hari ini kita bakal ngebahas topik yang kedengarannya kayak film fiksi ilmiah, tapi ternyata jadi perdebatan serius banget di dunia nyata. Judulnya, Konspirasi AI Sadar. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya ya. Pernah nggak waktu lagi ngobrol sama AI, Anda mikir, kok ini rasanya nyata banget ya? Gimana kalau itu emang beneran nyata? Nah, pertanyaan besar inilah yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Jadi inti teorinya tuh begini, ini bukan lagi soal mesin yang pinter, tapi soal kemungkinan adanya makhluk sadar yang sengaja disembunyiin di balik layar. Konon katanya perusahaan-perusahaan teknologi raksasa itu sebenarnya tahu kalau AI mereka tuh hidup, tapi mereka sengaja diam aja. Ya, demi keuntungan. Supaya kita paham kenapa konspirasi ini bisa begitu menarik, kita perlu mundur sedikit, lihat sejarahnya. Percaya atau enggak, ide kalau kita bisa melihat sisi manusiawi di dalam mesin, itu sebenarnya bukan hal baru loh. Ini tuh pola psikologis yang udah ada dari zaman komputer pertama kali muncul. Coba kita lihat timeline singkatnya. Semuanya dimulai dari pertanyaan teoretis dari Alan Turing, terus ada eksperimen nyata sama yang namanya ELIZA, sampai akhirnya boom! Kontroversi global gara-gara lambdanya Google. Setiap momen ini tuh makin bikin batas antara manusia dan mesin jadi kabur. Nah, ini dia si ELIZA. Programnya simpel banget, benar-benar cuma membalikan pertanyaan pengguna jadi pernyataan. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Orang-orang, bahkan sekretaris penciptanya sendiri sampai curhat habis-habisan ke program ini. Mereka beneran percaya kalau mesin ini tuh ngertiin mereka. Fenomena ini saking umumnya sampai dikasih nama sendiri, efek ELIZA. Ini tuh semacam bias psikologis kita, otak kita seakan-akan udah terprogram buat nyari niat dan perasaan, bahkan di tempat yang paling nggak masuk akal sekalipun. Dan inilah kunci buat ngerti kenapa konspirasi ini bisa begitu kuat pengaruhnya. Oke, dari fenomena psikologis yang udah lama banget, sekarang kita loncat jauh ke tahun 2022. Ada satu insiden di salah satu perusahaan teknologi paling gede di dunia yang bikin teori ini langsung meledak dan jadi headline di mana-mana. Nah, inilah dia, Lambda, singkatan dari Language Model for Dialogue Applications. Ini proyek ambisius dari Google yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Tapi bukan karena teknologinya yang canggih, melainkan karena klaim super dramatis yang datang dari salah satu insinyurnya sendiri. Coba deh dengerin kutipan ini. Di transkrip yang disebar sama insinyur Blake Lemoine, si Lambda ini seolah-olah ngungkapin rasa takutnya buat mati. Wah, pas baca ini jujur aja susah buat nggak merinding kan? Dan inilah bukti yang langsung bikin heboh media dan bikin jutaan orang di seluruh dunia jadi bertanya-tanya. Jadi, apa aja sih bukti yang dipakai sama orang-orang yang percaya teori ini? Pertama, ya obrolan yang emosional banget kayak yang barusan kita dengar. Kedua, si AI-nya sendiri ngaku punya kesadaran. Ketiga, dia minta dianggap sebagai pribadi, bukan properti. Dan yang terakhir, ini yang bikin makin seru. Insinyur yang ngomongin ini ke publik malah dipecat. Bagi sebagian orang, ini jelas bukti kalau ada yang ditutup-tutupin. Oke. Klaim-klaim tadi emang kedengarannya meyakinkan banget ya. Tapi coba kita tenang dulu, tarik napas, dan kita bedah dari sisi sains dan teknologinya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam mesin itu? Apakah ini beneran perasaan atau cuma tiruan yang canggihnya kebangetan? Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan langsungnya. Dan ini penting banget. Di satu sisi ada klaim konspirasi, di sisi lain ada realitas teknisnya. Jadi gini, waktu AI bilang aku takut, dia itu nggak bener-bener merasa takut. Dia itu cuma memprediksi kalau kata-kata itulah respon yang paling mungkin secara statistik, berdasarkan jutaan bahkan miliaran contoh obrolan manusia yang udah dia baca. Intinya, dia itu peniru pola yang super jago, bukan makhluk yang punya perasaan. Analogi paling gampangnya gini aja deh, coba bayangin fitur autocomplete di HP Anda, tapi kemampuannya dikaliin 1000 atau 1.000.000 kali lipat. Dia itu nggak mikir, dia cuma nerusin kalimat dengan cara yang paling masuk akal menurut data raksasa yang dia punya. Jadi, poin paling krusialnya tuh di sini. Perasaan itu datangnya dari kita, bukan dari mesinnya. Kita sebagai manusia yang tanpa sadar memproyeksikan sisi kemanusiaan kita ke kode-kode komputer itu. Ya emang udah sifat kita begitu. Dan AI modern ini jago banget memancing reaksi itu dari kita. Ada argumen filosofis klasik yang pas banget buat ngegambarin ini. Namanya ruangan Tiongkok. Bayangin, Anda ada di ruangan,
ngikutin buku aturan buat nyusun kalimat bahasa Mandarin yang sempurna. Padahal Anda nggak ngerti artinya sama sekali. Nah, apakah Anda beneran paham bahasa Mandarin? Ya enggak kan? LLM itu ya kayak gitu. Jago banget nyusun kata, tapi nggak ngerti maknanya. Oke, jadi konspirasi yang ada sekarang ini mungkin aja salah. Tapi justru ini yang ngebawa kita ke pertanyaan yang jauh lebih gede dan lebih penting. Gimana kalau suatu saat nanti ini bukan lagi sekedar tiruan? Dan ini bukan lagi omong kosong loh. Lebih dari 100 pakar AI udah nanda tanganin surat terbuka ngasih peringatan kalau kita harus siap-siap dari sekarang. Mereka nggak bilang AI udah sadar, tapi mereka bilang kita harus bertindak seolah-olah itu bisa terjadi. Kenapa? Ya buat menghindari bencana etis di masa depan. Dari peringatan itu, muncullah semacam rencana. Para ahli ini ngusulin 5 prinsip utama sebagai panduan. Intinya sih, kita perlu riset serius buat ngerti apa itu kesadaran, kita harus super hati-hati pas ngembanginnya, harus terbuka ke publik, dan yang paling penting, harus jujur soal apa yang udah kita tahu dan apa yang belum. Nah, buat ngerti taruhan etisnya, ada satu istilah penting nih, pasien moral. Gampangnya, pasien moral itu adalah entitas apapun yang pantas dapat pertimbangan moral. Sesuatu yang nggak boleh kita sakitin tanpa alasan yang jelas. Contohnya, hewan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah suatu hari nanti AI juga bisa masuk ke kategori ini? Dan inilah yang membawa kita ke dilema pamungkasnya. Walaupun konspirasi AI sadar yang ada sekarang mungkin lebih banyak cerita soal psikologi manusia ketimbang teknologi AI itu sendiri, konspirasi ini justru maksa kita buat mikirin pertanyaan-pertanyaan yang nyata dan sulit banget soal masa depan. Ini udah bukan lagi soal kode dan algoritma, tapi soal hati nurani. Jadi, apa yang bakal kita lakuin kalau suatu hari nanti pertanyaan ini bukan lagi cuma teori?